manusia setengah donghua balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati non overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Great Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita Manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Cerita berlanjut di mana Nieting datang saat Lusu membuat kerusuhan di ibu kota. Dia menunjukkan teknik tombaknya yang terlalu overpower membuat orang-orang di sana tercengang. Nieting datang dengan muka begitu tajam. Tentu semua orang di sana ketar-ketir. Kenapa seorang raja surgawi datang ke sini? Nieting berjalan lurus menuju ke arah Lusu. Tentu Lusu pelongo-pelongo dengan wajah lugunya. Kembalilah dan lanjutkan penilaianmu, ucap Nieting tegas. Tiba-tiba Nieting melirik ke arah lain. Chen Zuan, kau juga berpartisipasi dalam penilaian ini? Serahkan semua barang-barangmu dan Lusu akan menjelaskan sisanya untukmu. Apa? Aku ikut penilaian? Pastikan kau tidak menggunakan kekuatanmu sama sekali, dan pastikan kau tidak kelaparan. Nieting memberi arahan pada Zuan dan dia langsung pergi begitu saja. Wush, terbang. Tentu orang-orang melihat bagaimana Nieting sekarang berada di level A dan bisa terbang seperti Superman era modern. Gantian tatapan mereka menuju ke arah Lusu semua. Gila, ternyata Raja Surgawi secara pribadi datang hanya untuk memberitahuku kembali ke penilaian. Wah, aku jadi baper. Nieting perhatian padaku, pikir Lusu. Hei gendut, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Apa yang ingin pertama kau dengar? Kabar buruk, balas Zuan. Kau harus menyerahkan semua barangmu, dompet, HP, dan yang lain-lain. Dan kau dituntut cari uang sendiri untuk bertahan hidup selama 15 hari dalam penilaian. Apa? Cheng Zuan membuku terkaget-kaget. Hei, lalu apa kabar baiknya? Hanya jenius tingkat A yang memenuhi syarat mengikuti ujian ini. Artinya ini kesempatan untukmu. Oh, baiklah. Hei semua, kami pergi dulu ya. Kalian lanjutkan kegiatan kalian. Siapa ini sebenarnya Lusu? Dia benar-benar istimewa. Bahkan Raja Surgawi secara pribadi menjemputnya. Semua orang itu bertanya-tanya. Hayo, siapa lagi yang mau melawanku? Gadis itu berpikir harus kuat seperti Lusu. Dia malah tambah semangat karena bertemu sosok seperti Lusu. Hei bro Lusu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa uang, tanpa HP, aku tidak terbiasa dengan hal itu. Aku orang punya semuanya sebelumnya. Pertama-tama kita harus mendapatkan uang. Tapi aku tidak bisa menjual tahu busuk di sini. Sebenarnya aku ragu ikut penilaian ini bro Lusu. Tapi karena Nieting yang menyuruhku, ya apa daya. Hei Lusu, apa kau sedang berpikir bagaimana cara mendapatkan uang? Kalau tidak, kau akan berharap dengan siapa gendut? Zuan dibuat sedikit kesal dengan jawaban Lusu. Saudara Su, kau tidak akan meninggalkanku kan? Tenang bro, aku bukan orang yang seperti itu. Tenang, kau tidak akan lapar. Zuan sedikit senang dengan jawaban Lusu. Hei Zuan, dengarkan. Ayo kita pergi dan menegakkan keadilan sosial. Merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Lusu begitu semangat. A few moments later. Lusu dan Zuan hanya duduk di tepi jalan berjam-jam. Hei Lusu, apa ini menegakkan keadilan? Cuma diam diri berjam-jam? Hei Zuan, kenapa di ibu kota begitu aman? Bahkan tidak ada pencuri lewat. Jika di sini tak ada kejahatan, ayo kita pindah ke stasiun kereta bawah tanah. Saudara Su, di sini ada yang mencurigakan. Mereka melihat seorang bertopi nampak seperti pencuri. Inilah bisnisnya, ucap Lusu. Ketika dia mencuri tas dan menentukan bahwa dia benar-benar pencuri, saat itulah kita curi-curian pencuri itu. Sekarang, hei jangan bergerak, kami polisi. Bukannya dapat uang, orang itu malah diringkus orang lain. Benar-benar menegakkan keadilan. Bro Lusu, ada ide lagi? Apa? Kau mengumpulkan botol? Tidak ada cara yang lebih tinggi lagi. Masa kita master jadi pemulung?
Apa kau lapar? Iya. Lalu, apakah image mastermu bisa dimakan? Tidak sih. Lalu kenapa kau tidak mengambil botol saja bersama aku, gendut? Ancam Lusu begitu tegas. Aku belum pernah jadi pemulung, bro Lusu. Kita akan kumpulkan botol dulu, nanti kita akan buat rencana yang lebih baik lagi. Zuan terpaksa nurut dengan Lusu. La 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 la, shalalala. Ups. Kita diperlihatkan murid lain yang mencoba mencari uang dengan cara mengamen. Ada yang jadi pianis, gitaris, bahkan biola. Tapi mereka diusir pemilik band karena musik mereka tak enak didengar. Ternyata hidup begitu keras ketika kita meninggalkan orang tua kita dan tak punya apa-apa, ucap salah satu murid. Lalu si coklat punya ide, bagaimana kalau kita cari jembatan dulu? Buat apa, bro? Aku dengar para tunawisma banyak yang tidur di bawah jembatan. Berarti kau menyebutku gelandangan. Murid lain sedikit protes. Hei, ngomong-ngomong, di mana Chowking sih? Tanya si coklat. Ternyata Chowking sih mendaftar jadi kuli bangunan. Dia memanfaatkan kekuatannya untuk jadi kuli panggul. Seorang gadis sekuat itu? Kuli sebelahnya terheran-heran. Gadis cantik, kau sangat kuat. Baiklah, kami terima kamu. Silahkan lapor ke mandor di sana ya. Terima kasih. Mata Nyeting selalu mengawasi. Dia bahkan tersenyum saat melihat Chowking sih mulai beradaptasi. Si Suenjin bertanya, bagaimana semuanya, Ting? Chowking sih bekerja di lokasi konstruksi dan Lusu mengumpulkan batu dan botol dengan Chen Zuan. Yang lain masih belum bisa melepaskan kehidupan angkuh mereka. Jawab Nyeting. Mereka masih anak-anak. Tidakkah kau terlalu tergesa-gesa? Metodeku ini sudah cukup baik dibanding organisasi yang belum terbentuk. Emas asli akan didapat setelah dimurnikan. Jika kita lembut dan baik kepada mereka, musuh mereka tidak akan pernah lembut pada mereka di masa depan. Ya. Lalu apa pendapatmu tentang Lusu? Apa ada komentar? Tanya Suenjin lagi. Orang seperti ini tidak akan mudah mati dimanapun. Lalu kenapa Chen Zuan juga kamu bawa bersamanya? Karena aku ingin mengganggu Lusu dan menambah beban cara bertahan hidupnya. Kembali pada Lusu dan Chen Zuan. Mereka telah mengumpulkan botol. Lalu Zuan bertanya, apalagi yang akan kita perbuat, saudara Su? Pertunjukan. Hah? Pertunjukan apa? Memecahkan batu di dada, jawab Lusu. Apa-apaan ini manusia mengorbankan diriku? Aku benar-benar ingin menghajarmu, Lusu. Tapi aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Chen Zuan begitu kesal dengan ide Lusu yang sangat aneh. Lusu dan Zuan segera mengumpulkan banyak batu. Meskipun mereka sedikit kesusahan mendapatkan batu di wilayah kota, mereka menuju stasiun. Di sana nampak seorang pengamen juga. Lusu melihat pengamen itu mendapatkan uang dari orang-orang, jadi dia yakin pertunjukannya juga akan menghasilkan uang. Bro Zuan, ayo kita mulai langsung. Tapi mereka ditegur pengamen itu. Woi, aku sudah duluan di tempat ini. Pergilah kalian cari tempat lain. Lusu berdiri dan membalas. Kau bicara dengan siapa? Apa ini tempatmu? Apa ini rumahmu? Dia berjalan dan menghampiri pengamen itu yang sedang menyanyi. Dia mengganggu konsentrasi pengamen itu dan bahkan beraksi memecahkan batu dengan kepalanya. Ayo, lihatlah batu hancur dengan kepala, batu hancur dengan tangan kosong. Oh my god. Orang itu benar-benar melakukannya. Zuan dan pengamen itu kaget. Semua orang di sana juga mulai tertarik. Apa itu batu asli? Ini memang batu asli, coy. Marketing Lusu mulai dijalankan. Keras kan? Tapi kepalaku lebih keras dari batu ini. Karena akulah makhluk tersombong di dunia. Lusu selalu memecahkan batu-batu itu. Benar saja uang didapatkan oleh Lusu. Zuan hanya menangis tak disangka dia dapat uang juga. Pengamen itu seketika menyanyikan lagu sedih. Bukan karena lagunya yang memang mellow, tapi karena dia kalah saing dengan Lusu. Dia begitu kesal dengan Lusu. Singkat cerita, malam pun tiba. Lusu pergi ke tempat makan sambil menghitung pendapatannya dari pertunjukannya. Sekitar 389 yuan. Ya kurang lebih 800 ribuan lah. Saudara Su, kau menghitung uang itu sudah dari setengah jam. Apa kau tidak lapar? Udah, makan aja. Aku belum terlalu lapar kok. Tentu Zuan senang. Jatah makan Lusu ia makan. Sungguh mulia sekali hati Lusu. Mimin terharu. Bro Lusu, hari ini kita mau tidur di mana? Jangan khawatir. Kau akan tidur nyenyak malam ini. Lusu benar-benar sudah memikirkan dan menyikapi segala kondisinya ke depan. Lusu benar-benar membuat Zuan puas dengan makan banyak malam itu. Tentu dari jerih payahnya sendiri.
Hei, simpan botol minumanmu. Itu yang terakhir, jangan boros-boros dulu. Tapi gak apa-apa sih, boros boleh asal semangat cari uangnya lagi. Pokoknya harus gas terus, seperti uploadan video di ABB Film. Motivasi hidup dari Lusu. Lalu mereka berjalan menuju tempat tidur. Tentu bukan penginapan, bukan pula hotel. Namun Lusu mengajak Zuan ke sebuah mall. Bro Lusu, tempat ini kan dijaga satpam. Bagaimana cara kita menyelinap? Nanti kalau kita ketahuan gimana? Kan dilarang menggunakan kekuatan oleh Nyeting. Apa kau idiot? Apa kau dari tadi menghancurkan batu tidak dengan kekuatanku? Tanpa kekuatanku, kau akan mati kelaparan, paham? Kau seperti pintar, tapi kenapa kau jadi tolol setelah dikekang Nyeting? Bukan begitu, Bro Lusu. Nyeting itu atasan di jaringan surgawi kita. Bahkan dia masih misterius. Dia pasti mengawasi kita dan banyak hal yang belum kita ketahui dari yang diketahui olehnya. Boleh juga jawabanmu. Sedikit benar kali ini. Aku juga merasakan keanehan Nyeting yang masih misterius. Jawab Lusu. Oke, kita tidak akan gunakan kekuatan. Kita cukup masuk karena mall belum tutup dan kita bersembunyi di toilet aja. Ucap Lusu. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke mall yang sudah tutup. Di sana Lusu mengingatkan Chen Zuan jangan tidur di kasur yang dijual di mall. Carilah saja karpet yang bisa dijadikan alas. Kita gunakan bantalnya saja, tapi jangan lupa cuci rambutmu dulu sebelum tidur. Zuan begitu tersentuh. Terkadang Lusu melawak, tapi terkadang ucapannya begitu bijak dan memiliki prinsip. Dia bisa menghargai sekitar dan memperhatikan kebersihan. Apa dia reinkarnasi biksu suci? Pikir Zuan. Woi Lusu, tunggu aku. Mereka bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bro Lusu, aku yakin kehidupanmu setelah meninggalkan panti asuhan begitu berat bersama Xiaoyu. Tanya Zuan. Berat? Asalkan ada makanan dan tempat tinggal, aku rasa tidak sulit. Jawab Lusu. Lusu benar-benar mulia hatinya. Zuan begitu kagum. Zuan, nanti kalau ada reruntuhan lagi, kau bawa teman yang banyak ya. Terutama yang punya jam tangan mahal. Tenang, mereka akan dapat mudah dipromosikan kalau bersamaku. Aduh, ini adalah karakteristik kedua dari Lusu. Hei Lusu, apa perlakuanmu hari ini harus kubayar? Aku harus memberimu uang berapa? Ah tidak, uang merusak persahabatan. Sekarang tidurlah. Sungguh jawaban yang membagongkan. Di satu sisi dia terlihat matre, akan tetapi dia juga di satu sisi begitu mulia dan tulus. Akhirnya mereka beristirahat di toko kasur mall, tapi dengan karpet seperti arahan Lusu guna menghargai pemilik toko. Lusu begitu mengagumkan bagi Cheng Zuan, tapi di situ dia juga mulai sadar, susahnya jauh dari rumah. Zuan masih beruntung bersama Lusu. Murid lain yang berbeda nasib, mereka harus tidur di bawah jembatan karena gengsinya. Weng Qiu berlari ke teman-teman mereka dengan membawa bungkusan. Dia senang mendapatkan sodakoh roti dari toko roti yang kasihan pada mereka. Semuanya belum makan kan? Ayo kita makan dulu. Mereka menangis bahagia. Akhirnya seharian gak dapat uang dan baru bisa makan. Bro, kita sisahkan roti ini untuk besok ya agar kita bisa makan lagi. Namun tiba-tiba ada segerombolan orang mendekat. Mereka adalah utusan jaringan surgawi dilihat dari seragamnya. Rampok mereka. Mereka diserang oleh utusan jaringan surgawi itu, namun mereka hanya merampok roti yang mereka miliki. Tidak. Setelah merampok, kelompok itu bergegas pergi. Mereka menangis. Tengah malam gini ada 5 level C merampok roti milik kami. Apa mereka gila? Siapa yang punya ide itu? Aku ingin pulang ke rumah. Aku tidak ingin bermain lagi. Mereka mulai frustasi. Baru saja bisa makan, sudah dirampok. Ternyata benar, mereka adalah utusan jaringan surgawi. Mereka berpindah ke tempat lain, 5 orang utusan berdebat. Karena mereka merasa tak butuh 5 orang untuk menjatuhkan 2 orang siswa. Jangan remehkan mereka. Instruksi Raja Surgawi tak pernah salah. Ternyata mereka adalah 5 utusan yang dikerahkan menyerang Lusu dan Zuan di dalam mall. Tapi mereka memiliki aturan tidak boleh menggunakan pedang terbang, ucap ketua tim level C itu. Dia juga tahu sasaran mereka adalah Lusu, mayor yang baru saja dipromosikan. Kabarnya mereka tidur di mall furniture. Wah, lumayan juga bocah ini, lebih baik daripada murid yang lain di jembatan tadi. Hei, jangan sering meremehkan murid-murid itu. Mereka adalah jenius pilihan yang terbangkitkan. Siapa tahu suatu saat mereka akan jadi atasan kita. Ketua tim itu begitu bijak. Awalnya mereka bingung karena mall sudah tutup, dan Lusu begitu pintar masuk saat mall belum terkunci. Tapi 5 orang itu membuat rencana menyusup. Jalan satu-satunya hanya lewat lorong atas mall. Mereka meninggalkan 1 orang untuk berjaga mengurus satpam.
Empat orang bergegas ke atas atap. Dong, dong, dong. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Ternyata itu Lusu di balik jendela yang menggedor-gedor jendela. Dia menatap empat orang itu dengan santuinya. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.